Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan rangkuman mengenai praktikum keamanan data dan jaringan. Pertama-tama, saya akan eh, menyampaikan anggota kelompok saya. Pertama ada Citra Ramawati dengan NIM akhir 110, lalu ada Nabil Ihsan Syakir dengan NIM 128, lalu ada saya sendiri Noval Rasyad Muhammad dengan NIM 121, lalu terakhir ada Putri Yuliana Alicia dengan NIM 107. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke network scanning and probing. Scanning adalah proses penggunaan perangkat lunak khusus untuk secara otomatis mengidentifikasi dan memetakan perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Tujuan utama dari scanning ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang perangkat yang terhubung, termasuk alamat IP, port yang terbuka, sistem operasi yang digunakan, dan layanan yang berjalan di dalamnya. Dengan informasi ini, administrator jaringan dapat mengidentifikasi kerentanan yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan jaringan. Jadi jenis scanning yang umum dilakukan termasuk yang pertama ada port scanning, yaitu mencari port-port yang terbuka di perangkat yang terhubung. Lalu yang kedua ada ping sweeping, yaitu mencari perangkat yang aktif dengan mengirimkan pesan ping ke seluruh alamat IP dalam jaringan. Lalu ada service scanning, yaitu mengidentifikasi layanan-layanan yang berjalan di perangkat yang terhubung. Lalu selanjutnya probing. Probing adalah tindakan mengeksplorasi yang lebih aktif dalam mencari kelemahan atau celah keamanan di dalam jaringan atau perangkat. Ini melibatkan pengiriman paket data yang dirancang untuk menguji tanggapan sistem atau aplikasi terhadap berbagai jenis serangan. Probing sering digunakan oleh penyerang untuk mencari titik-titik lemah dalam jaringan yang dapat mereka manfaatkan untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Beberapa teknik probing meliputi yang pertama ada TCP atau IP, paket probing atau yang pengiriman paket-paket data yang mengandung header TCP atau IP yang dimanipulasi untuk menguji respon perangkat. Lalu yang kedua, Lalu yang kedua ada UDP probing, yaitu pengujian pada layanan UDP untuk mencari celah keamanan yang mungkin ada. Lalu yang terakhir yang ketiga ada ICMP probing, yaitu pengujian menggunakan pesan ICMP untuk menguji ketersediaan perangkat dan mengeksploitasi celah keamanan yang terkait dengan protokol ICMP. Oke, selanjutnya berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan scanning. Yang pertama itu menginstal VirtualBox. Lalu yang kedua itu setelah menginstal VirtualBox terinstall, lanjutkan dengan menginstal sistem operasi Debian. Lalu buat 3 sistem operasi di clone sehingga menjadi 2 sistem operasi untuk server dan router. Yang ketiga melakukan konfigurasi IP server, IP router, dan IP client dengan perintah nano garis miring etc garis miring network garis miring interface. Lalu melakukan konfigurasi IP server, IP router, dan IP client dengan tadi udah. Jadi kita masuk ke setelah selesai mengkonfigurasi IP, masukkan perintah Ctrl X Y Enter data tersebut untuk menyimpan dan keluar dari interface tersebut. Selanjutnya hubungkan ketiga sistem operasi dan diuji ping IP. Dan yang kelima menginstal perangkat lunak seperti Wireshark, Apache, ProFTPD, Telnet-D, dan SSH pada server Debian. Setelah itu membuka Wireshark dan memilih antar muka jaringan yang digunakan. Yang keenam menginstal perangkat lunak Nmap pada klien Debian dan melakukan serangkaian pemindaian atau scanning jaringan terhadap alamat IP server dengan berbagai jenis opsi yang berbeda. Dan yang ketujuh mengkonfigurasi OpenVAS pada klien dengan menjalankan perintah OpenVAS strip at user dan OpenVAS-D. Lalu yang ke-8 membuka OpenVAS client pada klien Debian dan melakukan koneksi ke server OpenVAS. Dan yang ke-9 menggunakan fitur OpenVAS untuk membuat tugas atau task scanning dengan mengatur parameter seperti nama task, nama scope, dan alamat IP target. Sebelum menjalankan scanning, pastikan bahwa server dan router sudah berjalan. Lalu yang terakhir yang ke-10, setelah scanning selesai, melihat hasil scanning untuk mengetahui kerentanan dan celah keamanan yang mungkin ada pada sistem yang di-scan. Oke, mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Citra. Pada Citra dipersilakan. Lalu selanjutnya, enumeration and password management. Enumeration adalah proses pengumpulan informasi terkait dengan target secara sistematis.
Dalam konteks keamanan jaringan, enumeration digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan, sistem, atau layanan yang berjalan di dalamnya. Password manajemen adalah kebijakan yang diterapkan mengelola dan melindungi kata sandi yang digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau layanan dalam jaringan. Contoh software yang dapat membantu dalam enumerasi dan manajemen password adalah Medusa dan John the Ripper. Medusa merupakan alat yang terutama digunakan untuk melakukan serangan brute force pada protokol autentikasi yang berbeda, seperti SSH, FTP, Telnet, KTP, dan sebagainya. Medusa fokus pada mencoba berbagai kombinasi nama pengguna dan kata sandi untuk mendapatkan akses ke sistem atau layanan. Lalu ada John the Ripper, dikenal sebagai alat yang kuat untuk melakukan cracking pada kata sandi. Nah, dengan mendebak kata sandi lalu mengakses suatu sistem tanpa izin. John the Ripper bertujuan untuk mengurai atau mendeskrip kata sandi yang telah di-hash, misalnya dalam file attached password pada sistem Unix atau Linux, untuk mengungkapkan kata sandi aslinya. Ini memungkinkan penyerang untuk menguji kelemahan kata sandi yang lemah. Lalu langkah-langkah percobaannya, pertama melakukan sniffing pada jaringan untuk memantau atau mengawasi lalu lintas yang ada di dalam router. Itu dengan melakukan instalasi pada server, melakukan instalasi ProfPD dan SSH pada server, dan melakukan instalasi WhatsApp pada router. Lalu membuat beberapa user akun di server. Lalu selanjutnya di client ketikkan perintah FTP, lanjutkan IP servernya, dan juga perintah SSH, lanjutkan IP servernya. Lalu jalankan WhatsApp pada router. Pada tampilan WhatsApp, pilih capture, lalu pilih option, dan selanjutnya hilangkan tanda centang pada beberapa informasi, dan tekan enter. Lalu selanjutnya melakukan enumeration dengan menginstal Medusa dan Nmap di client. Kemudian mengetikkan perintah nmaps IP servernya 192.168.1.2 untuk melihat port mana saja yang terbuka pada server. Lalu melakukan penetrasi ke cache server dengan perintah Medusa K192.168.1.2 IP servernya, lalu usernya Susan, lalu masukkan pass.txt itu filenya, lalu SSH dengan masuk ke port yang dimana melakukan SSH. Lalu John the Ripper dengan download package dan John the Ripper pada situs resmi Debian client, lalu masukkan package tersebut di user yang sedang login. Setelah itu masuk ke src pada folder John, lalu mengetikkan perintah make clean Linux x86 sse2 untuk memastikan bahwa tidak ada file sisa dari kompilasi sebelumnya yang dapat mempengaruhi proses kompilasi baru. Lalu selanjutnya masuk ke folder run pada folder John, kemudian hasilnya akan terlihat. Ini tergantung seberapa rumit kombinasi passwordnya dan akan berpengaruh terhadap lama proses crackingnya. Terima kasih, Citra, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk konfigurasi firewall akan dilanjutkan oleh Alis. Silakan Alis. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai konfigurasi firewall dengan IP tables. Firewall sendiri bisa berupa software atau hardware yang fungsinya sendiri adalah untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dengan cara menganalisis paket data dan menentukan apakah mereka bisa diizinkan untuk diakses atau tidak, berdasarkan aturan setting yang sebelumnya telah ditetapkan. Firewall sendiri biasanya sudah ada di dalam berbagai perangkat komputer, terutama di dalam sistem operasionalnya, sehingga memungkinkan komputer pribadi atau laptop untuk menolak segala akses internet publik yang mengandung ancaman seperti virus, spam, dan lain sebagainya. Nah, dalam firewall di sini terdapat aturan atau polisi dan juga target. Untuk aturannya sendiri terdapat 3, yang pertama itu ada input, untuk mengatur paket data yang memasuki firewall dari arah intranet maupun internet. Yang kedua itu ada output, itu untuk mengatur paket data yang keluar dari firewall ke arah intranet maupun internet. Dan yang terakhir ada forward, untuk mengatur paket data yang melintasi firewall dari arah internet ke intranet maupun sebaliknya.
Policy forward ini paling banyak dipakai saat ini untuk mengatur koneksi internet berdasarkan port, MAC address, ataupun alamat IP. Yang selanjutnya, firewall juga memiliki target, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada accept, untuk menerima akses dan diizinkan melewati firewall. Yang kedua itu ada reject, di mana akses ditolak, koneksi dari komputer klien yang melewati firewall akan langsung terputus dan biasanya terdapat pesan connection refuse. Yang terakhir ada drop, akses diterima tapi paket data itu langsung dibuang oleh kernel. Jadi pengguna tidak mengetahui kalau koneksinya dibatasi oleh firewall. Pengguna melihat seakan-akan server yang dihubungi mengalami permasalahan teknis. Oke, boleh slide selanjutnya. Lalu di sini sebelumnya kami telah melakukan kurang lebih 3 percobaan, di mana setiap percobaan tersebut kami berusaha untuk membuat rule, kemudian kita berusaha untuk setelah membuat rule kita lakukan testing. Sebelum mulai percobaan, kita pastikan terlebih dahulu FTP, SSH, dan juga IP tables telah terinstall dalam laptop atau PC. Kemudian selanjutnya kita mulai untuk percobaan 1. Di sini kita akan mencoba untuk membuat 3 rule. Yang pertama untuk mereject akses dari klien ke SSH server. Yang kedua untuk accept akses dari klien ke FTP server. Dan yang terakhir untuk menolak semua akses ke firewall. Kemudian setelah kita membuat rule, kita lakukan testing SSH, FTP, serta ping di klien. Untuk testing ini, apabila rule-nya berhasil dan berjalan dengan baik, seharusnya untuk SSH itu akan muncul peringatan connection refuse, lalu untuk FTP berhasil connect, dan untuk ping akan muncul ping unreachable atau ping tidak dapat digapai. Lalu untuk percobaan kedua, di sini kita akan berusaha membuat rule untuk memblokir lalu lintas masuk dari alamat MAC address dari klien. Untuk MAC address sendiri bisa kita dapatkan dengan mengetikkan IPA atau IP address. Kemudian setelah membuat rule, kita lakukan testing lagi dengan melakukan ping, lalu kita masukkan IP server. Karena sebelumnya itu kita buat rule untuk memblokir lalu lintas, nah seharusnya itu apabila rule-nya berjalan dengan baik, maka kita tidak dapat melakukan ping. Lalu untuk percobaan ketiga, di sini kita buat rule lagi, yaitu ada 3. Yang pertama untuk akses HTTP diperbolehkan dari internet, lalu akses SSH ditolak dari internet, dan yang terakhir untuk paket ping ditolak, baik dari LAN maupun dari internet. Kemudian kita lakukan testing. Jika rule-nya berjalan dengan baik, untuk SSH akan muncul connection refuse, lalu untuk ping juga pingnya akan unreachable, sedangkan untuk HTTP ini kita coba masuk ke browser, kemudian kita ketikkan IP servernya. Jika berhasil itu, maka akan muncul tampilan seperti file yang sebelumnya telah kita buat, file HTML yang sebelumnya telah kita buat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih Alis atas penjelasannya. Lalu untuk yang terakhir, konfigurasi TCP WordPress akan disampaikan oleh Nabil. Silakan Nabil. Terima kasih pada moderator, Novel. Kemudian yang terakhir yaitu ada konfigurasi TCP wrappers. TCP wrapper adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol akses ke layanan jaringan yang berjalan di sistem operasi Linux dan beberapa sistem Unix lainnya. TCP wrapper biasanya digunakan untuk membatasi akses ke layanan jaringan tertentu berdasarkan host yang terhubung. Lalu prinsip kerja TCP wrapper adalah dengan memeriksa alamat IP dari host yang ingin terhubung ke layanan jaringan seperti SSH, Telnet, FTP, dan lain-lain yang dijalankan pada sistem. TCP wrapper menggunakan file konfigurasi khusus yang disebut host allow dan host deny untuk menentukan mana host yang diizinkan atau ditolak untuk terhubung ke layanan tersebut.
Mungkin bisa lanjut. Nah, ini adalah langkah percobaan. Yang pertama yaitu ada install telnet dan lakukan konfigurasi telnet. Kemudian buat rule pada file host allow. Yang pertama yaitu buka file host allow menggunakan editor nano. Dalam file host allow, kita dapat menentukan aturan akses yang memungkinkan atau membatasi akses kelainan jaringan. Kemudian ketika nurul pada server, agar host yang diizinkan untuk terhubung ke sistem hanya host server. Selain itu, tolak semua akses dari host lain. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan tes pada klien untuk mengetahui apa telnet dan SSH dapat diakses. Kemudian yang keempat adalah buat rule di host deny, matikan host allow dengan memberi tanda pagar, kemudian masuk ke dalam file host deny, buat rule agar telnet server tidak dapat diakses oleh IP server yaitu 192.168.2.2 dengan cara mengetikkan perintah intelnet kemudian IP servernya untuk memberi keterangan pada klien jika tidak dapat melakukan koneksi bisa diberi keterangan dengan menggunakan twist. Dan yang terakhir adalah melakukan tes masuk pada klien yaitu menggunakan perintah telnet 192.168.1.2. Oke. Ya, mungkin sekian rangkuman dari praktikum keamanan data dan jaringan kelompok kami, mulai dari scanning sampai dengan TCP wrapper. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.